Salam Lesar Disiplin. Bertemu lagi dengan saya, Ki Ageng Sarwono dari kelompok 2, Angkatan 2, Latsar CPNS LIPI tahun 2021. Ini merupakan hari pertama Learning Journal untuk agenda yang kedua. Ada perbedaan dari agenda pertama yang mana biasanya Learning Journal dibuat dalam bentuk audio, sedangkan saat ini formatnya akan dirubah menjadi video. Pada sesi sinkronus hari ini, tanggal 23 April 2021, kita diberikan pendalaman mengenai etika dan integritas ASN oleh Alfiana Rahmawati yang merupakan fungsional Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Kita dijelaskan apa itu korupsi, peringkat Indonesia dalam peta dunia melalui indeks persepsi korupsi, di mana Indonesia menempati urutan ke-102 dari 180 negara pada tahun 2020. Kita dikenalkan mengenai definisi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang 20 tahun 2001, kemudian juga jenis tindak pidana korupsi, dan juga dampak korupsi kepada sosioekonomi dan lingkungan di Indonesia. Kita juga dikenalkan mengenai KPK, tupoksi dari KPK, strategi pemberantasan korupsi KPK, dan struktur kelembagaan KPK yang merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang KPK tahun 2020. Dan kita juga dikenalkan dengan gratifikasi yang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang rentan dilakukan oleh aparatur sipil negara. Terakhir, kita juga diperkenalkan dengan 9 nilai anti korupsi yang dapat membantu ASN untuk menghindari tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya pada sesi sinkronus kedua, kita diberikan pendalaman mengenai nilai-nilai dasar CPNS oleh Bapak Sutrisno. 5 nilai dasar PNS adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Kemudian juga kita ditanyakan oleh pengampu apa motivasi untuk menjadi ASN. Kemudian dalam kelas ini masing-masing dari peserta menyebutkan motivasi menjadi ASN yang sangat berupa dan beragam. Refleksi saya mengenai nilai-nilai dasar PNS mengingatkan saya kepada Jenderal Polisi Hugeng yang merupakan sosok aparatur sipil negara yang berintegritas. Beliau merupakan aparat yang anti korupsi, di mana dalam karirnya terdapat berbagai cerita di mana dia menolak pemberian rumah pribadi dan juga mobil dari Cukong. Kemudian juga beliau memaksa istrinya untuk menutup toko bunganya ketika beliau menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Hal itu beliau lakukan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari tindakan korupsi. Ketika ditanyakan oleh istrinya mengapa istrinya harus menutup toko bunga tersebut, beliau menjawab, "Saya takut nantinya kalau ada urusan tentang imigrasi, orang-orang tersebut akan membeli bunga dari toko ibu." Dan yang terakhir juga beliau sampai diberhentikan oleh Presiden Soeharto sebagai Jenderal Polisi karena beliau berani untuk mengungkap kasus besar penyelundupan. Semoga kita dalam karir kita sebagai ASN dapat mencontoh nilai-nilai yang telah dilaksanakan oleh Jenderal Polisi Hugeng. Sekian Learning Journal hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.